Jadi maksudnya kalau orang-orang pertamanya ngeliat Amster kayak udahlah Amster tuh bisa santai-santai. Digampar semua pakai kemudi. Diam sudah korang semua katanya. Keep it real. Kalian keren, kalau nggak keren baru nunduk. Kalau keren jangan nunduk, men. Kalau misalnya memang ada yang ngedis kalian, itu apa yang akan kalian lakukan? Yo, bener menarik tuh. Kalau ada yang dis, sebenarnya sih kami bingung salah kami apa kalau mau bikin gitu. Yo, Hip Hop Hore balik lagi di Under the Weather. Bang, saya Tuan 13 dan juga Yako. Di rekomendasi sebelumnya kita ada ngeliat beberapa talent yang potensial. Yes. Tapi ada satu lagu yang menarik. Mungkin ini grup entah kolektif. Nah, menarik ini. Menarik. Karena menurut gua dari 7 yang nongol dia lumayan stand out. Dia mengarahkan kemudi mata kita ke arah mereka. Dia ambil alih kemudinya. Betul. Sudah Bang Upi, jangan lihat yang lain, lihat saya aja. Kemudian langsung diarahin ke mereka. Gimana langsung gak? Hah? Ya juga. Keren banget sih ya Bang. Dan emang mungkin gue kurang ngulik. Jadi kayak gue baru lihat gitu mereka. Dan maksudnya kayak wow, ini siapa. Dan akhirnya gue liat beberapa videonya juga, ternyata udah banyak lagunya. Inilah fungsi. Dan viewsnya gak main-main kok. Nah itu dia, ada yang 2,2 M. Wow. Tapi itu dia, itu tidak kayaknya gue masih penasaran. Mereka ini sebenarnya emang grup, kolektif atau partai apa gitu? Partai, benar-benar partai sih kayaknya ya. Karena dia bisa menarik penonton sebanyak itu. Kalau bukan partai apaan? Benar-benar. Ya langsung aja ya kita panggil ya. Yoi. Partai Amster Gang. Halo, selamat malam Bang Upi dan Bayako. Malam teman-teman. Ini benar-benar malam banget karena 11:30 malam di sana. Wow, maaf sudah mengganggu waktu kalian, tapi senang banget bisa ngobrol akhirnya nih teman-teman. Yoi. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, boleh nggak sih kenalin satu persatu? Yes. Biar teman-teman yang nonton juga tahu nih. Oke Bang, perkenalkan nama saya di sini Jordan. Saya Giano. Saya Aldi. Kalau saya Eji. Saya Andi. Ada 5 orang ya berarti ya? Ini semuanya udah hadir di sini apa masih ada lagi? Masih banyak Bang. Oh. Jadi Amster Gang ini apa sih? Jadi Amster Gang itu satu grup Bang, tapi dulunya itu banyak tim-tim di dalam, terus sering-sering fit sama-sama, terus kumpul di satu rumah gitu Bang. Terus kayak kepikiran buat satu nama tim saya begitu Bang. Jadi kita bikin satu nama tim itu Amster Gang. Wow, menarik. Amster Gang. Amster itu apa, men? Dulu itu kita terbagi dari banyak tim Bang. Jadi dulu ada namanya Amaska, ada tim Sparta, Teenager, Aster, Baby Boys dan Sunrise. Jadi Amster itu singkatan dari nama-nama tim. Wow, oke. Tadi gue pikir malah ada hubungannya sama Amsterdam gitu. Enggak, ternyata singkatan nama grup ya. Jadi ini lebih kayak komunitas gitu ya, kolektif ya. Dulunya sempat seperti kayak komunitas begitu Bang, tapi kita bikin jadi nama tim Bang, jadi satu tim. Wow, keren, berkoalisi. Jadi tim Amster Gang gitu ya. Gang. Jadi bisa dibilang sebenarnya kalian ini berlima adalah bagian dari Amster Gang, dan masih ada teman-teman di luar sana yang juga bagian dari Amster Gang, begitu ya? Iya, Mbak Ira. Total berapa kira-kira yang tergabung di dalam Amster Gang nih? Kalau totalnya mungkin 20 lebih. Wow. Apa yang menyatukan kalian itu apa sih? Iya. Sebenarnya yang menyatukan kami itu sebenarnya adalah sebuah tempat bermain kami, Bang Upi dan Bayako. Tempat bermain kami yang membuat kami bersatu, di mana di saat kami awalnya fit, akhirnya kami membuat satu nama. Nama itu kita bikin di saat kami membuat satu proyek di dalam rumah tersebut. Jadi istilahnya rumah itu menampung kami semua begitu. Rumah itu apa nih? Base camp gitu ya? Kayak mabes besar kami. Wow. Itu di mana? Di sebelumnya ini kan kalian di Makassar ya, tapi gue dapat informasi dari Intel
gitu. Bahwa apa ada teman kalian itu memang teman dari Papua, Asmat khususnya yang sekarang memang sedang belajar di Makassar. Begitu, itu benar? Ya, informasi ya, yang betul. Ya, betul. Wow. Kan udah tahu gue cari artinya siapa, tanggal lahirnya kapan. Oke. Wah gitu. Jadi teman-teman 20 orang ini semuanya memang berasal dari Papua, dari Asmat gitu ya? Ya, betul, Mbak. Oh, wah keren banget. Itu berarti yang lagi di Makassar nih kalian, sisanya teman-teman masih di Papua nih? Ya, Bang. Betul, Bang. Base campnya itu di Papua berarti? Ya, betul. Wow, tapi gue penasaran kan orangnya banyak nih teman-teman nih. Orangnya banyak. Maksudnya kan terjadi kolaborasi antara satu sama lain. Tapi yang ngatur kayak si A kolaborasi sama B atau lagu yang ini lebih bagus cocok sama si ini. Itu ada yang ngatur nggak sih, apa emang obrolan tongkrongan aja? Kalau untuk saling ngatur di saat proyek tidak ada, Bang. Tidak saling memilih mana yang harus diisi di dalam proyek ini, sebenarnya tidak ada. Di saat kami membuat beat, yang ada di situ mau nyanyi silakan nyanyi, biarpun beberapa banyak orang, yang penting harus semua rasa nyanyi. Wow, nice. Ini menarik banget. Seru sih. ya. Berarti ini sudah Amster Gang itu bisa dibilang sudah tercipta dari tahun kapan tuh? 2017 tepatnya. 2017, dan salah satu lagu kalian itu ada yang Love with Papua? Love in Papua. Love in Papua. Jaga baik-baik sapu hati, jangkau pikiran lain-lain sani pasti. Itu sampai view-nya 2,2 M. Dan banyak banget kayaknya yang sempat ada kasus banyak yang upload ya, re-upload gitu ya. Itu tuh boleh ceritain nggak? Ini Love in Papua ini kan bukan, kalau bisa dibilang lebih ke pop ya. Dan ini emang ada kalian di dalamnya ya di situ. Kebanyakan reggae mungkin. Ceritain deh, Love in Papua itu latar belakangnya apa? Lo bisa bikin lagu Love in Papua ini dan sampai view-nya 2,2 sampai ada kasus re-upload ini. Kalau lagu Love in Papua itu dari inspirasi seadanya saja, Mbak. Dari yang ada di kepala langsung ditulis di kertas, dijadikan lirik gitu, Pak. Oke. Terus kalau musiknya kayak, kan kita tahu sekarang, Mbak, orang suka ya lagu-lagu timur yang kayak reggae atau lagu-lagu happy gitu, Mbak. Jadi kita bikin yang sesuai genre yang asik gitu, Mbak. Oke. Jadi tadinya sebelumnya kalian lebih banyak rilis lagu-lagu kayak reggae atau yang santai chill gitu ya? Sebelumnya ya lebih banyak kayak gitu vibe-nya ya? Iya, betul, Bang. Terus apa yang tiba-tiba siapa yang membalikkan setir, tiba-tiba kalian jadi galak rilis Kemudi, itu apa alasannya itu? Tong balik dan Kemudi tak ada pakai rem, yeah. Jangan kasih celah di dalam game, yeah. Dong bilang nih paling puas kekal. Tong babar sirap, beradu deng segala skill keep it real. Itu Gimana apakah statement atau memang lagi mau mengutarakan sesuatu untuk siapa? Itu kenapa tiba-tiba ada Kemudi nih? Menarik nih. Gimana ya? Awalnya tuh sebenarnya lagu Kemudi tersebut kami sudah bikin sebelum sesudah kami bikin Love in Papua. Cuma kami pikir, saya tanya teman-teman yang lain, bagaimana kita kasih keluar lagu underground atau kita main yang santai-santai. Terus teman-teman bilang kita main santai-santai saja dulu, hibur penonton dengan yang melo-melo lah, yang ceria-ceria. Kaget ada beberapa lagu reggae kami yang terus naik. Akhirnya saya putuskan ke teman-teman, bilang kayaknya Kemudi kita harus kasih keluar karena view kita rasa banyak yang sudah nonton. Bagaimana kalau kita tunjukkan, kasih tahu kepada mereka bahwa tidak cuma musik melo yang hanya kami bikin, semua musik pun kami bisa bikin. Nah, akhirnya kami keluarkan lagu Kemudi. Gitu. Wow, keren. Jadi maksudnya kalau orang-orang pertamanya ngeliat Amster kayak udahlah Amster tuh bisa santai-santai, digampar semua pakai Kemudi. Diam sudah korang semua katanya. Keep it real gitu. Wow. Ini yang produksi siapa kalau Kemudi, men? Kalau yang produksi dari beat, mixing, mastering sampai video klipnya semuanya
Jordan. Jordan, mamen. Mantap, Jordan. Dan tapi kalau Love in Papua sendiri itu siapa yang bikin produksi? Semua kalau bisa dibilang produsernya yang ini, Mbak. Gila si Jordan. Teman-teman hamster, bye-bye lah sama Jordan. Kalau Iya. kabur bahaya. Deh. Siapa nanti bikin beat lagi? Dijaga itu temennya, jangan sampai kurang kopinya. Tapi berarti Jordan sendiri nge-rap juga Jordan? Iya, Mbak. rap juga. Lo nge-rap juga. Terus teman-teman semua di belakang itu semua juga nge-rap semua ya di lagu Iya. Kemudi itu ya. Wow, nice. Tapi gimana sih? Gue penasaran. Maksudnya kan semua orang punya cara yang berbeda-beda ya untuk bikin lagu, untuk mempromosikan lagunya. Nah, bagaimana waktu kalian bikin lagu Love in Papua itu viewsnya sampai sebanyak itu? Kalian cara promonya bagaimana sih waktu itu? Kalau soal promo lagu itu, kami promo cuma lewat Instagram dan WhatsApp saja, Bang. Kayak buat pesan siaran gitu, lalu bagikan ke teman-teman kontak yang ada di HP kami. Cuma itu yang Wow. kami. Dan itu ada yang re-upload karena banyak banget ya Bang ya? Iya, banyak, Mbak. Itu apa yang kalian lakukan tuh pada saat lihat ada yang re-upload gitu? Cuman ditanya aja, Bang. Dia bilang belum ada izin untuk re-upload lagunya, jadi minta tolong dihapus karena nanti viewersnya jatuh gitu. Oke. Oh, Dan oke. itu mereka semua akhirnya take down ya? Ya, Bang. Ada beberapa yang hapus, tapi ada pun juga yang masih sempat belum hapus hingga sekarang. Oh, Aku mau tanya, untuk kalian kan cuma ada di YouTube atau di kayak Spotify gitu-gitu ada? Cuma di YouTube, Bang. Karya kami. Ini penting ya kalau lagu kalian mungkin ada di digital platform lain kayak Spotify, mungkin nanti proteksinya bisa berjalan. Jadi orang-orang yang diupload di YouTube ya biarin aja upload, tapi monetasinya tetap ke kalian nanti. Perlu tuh. Nanti mungkin nanti tim dari Hipopore bisa ngebantu ngobrol-ngobrol untuk masalah kesana, bisa dibantu sih harusnya. Tapi Siap, harus Bang. ke sana. Harus. Maksudnya kalau YouTube-nya segila itu seharusnya orang-orang pasti kalau dengerin lebih gampang di Spotify atau apapun itu ya, Ko, ya? betul. Kalau buat gue penikmat musik, gue mendengarkan musik di semua kegiatan gue gitu. Yap. Dan itu gue bisa dengan gampang bikin playlist. Yap. Dan gue dengan sangat yakin gue akan bilang bahwa lagu Kemudi sama lagu Love in Papua itu pasti akan ada di playlist Yap. gue gitu. Karena kalau misalnya mungkin di YouTube mungkin akan kuotanya akan yang Dan kepotong iklan kan ribet, kepotong ya. iklan. Kalau Iya. Spotify itu enggak. Jadi ini mungkin teman-teman Hamster Hamster. Gang udah mesti mikirin tuh supaya Gimana caranya masuk sana? supaya kalian bisa didengerin lebih luas lagi. Yap. Tuh karena lagu kalian tuh enak-enak sekali, mau dari yang santai, dari yang reggae, dari yang ya mau nge-rap sekalipun. Yap. Gue kemarin debat sama Upi gitu yang masalah Keep It Real itu buat gue itu gimmick banget. Nyangkut tau lu. Nyangkut banget, bener-bener nyangkut gitu. Sampai di sini tuh kayak semua tim Hipopore kalau kayak bercandaan kayak keep it real Gitu. Itu logo yang tadi ya gitu. jadi apa ya, karena emang jadi gimmick yang terngiang gitu di telinga kita gitu. Nah, kalau untuk masalah biaya produksi video klip lagu itu kira-kira itu seperti apa? Kalian emang produksi sendiri atau dana sendiri atau Atau emang ada ada yang sponsor mendanai? kah? Atau ada Karena atau kan, patungan kah atau iya, gimana? karena YouTube kan kalian nggak dimonetize ya? Kalau awal sebelum Love in Papua view-nya naik, itu biaya yang kami selalu produksi dari kami patungan biasa. Oke. Yang bikin. Di saat Love in Papua-nya naik, akhirnya channel kami sudah dimonetisasi. Oh, Dan ya puji Tuhan sekarang di saat kami bikin video ada dari uang YouTube yang kami keluarkan dan kami produksi. Wah. keren. Ini namanya hustler baru, suka gue. Keren. Tapi teman-teman di Makassar sendiri ngapain sih? Lagi kuliah atau apa nih? Kuliah, Bang. Mbak, kami semua di sini masih studi. Oh, masih studi ya. Tapi Tapi di sana nongkrong juga nggak sih sama teman-teman komunitas hip hop yang ada di Makassar? Kalau di sini kayak komunitas hip hopnya kayak agak sedikit kurang. Oh, karena di Makassar tuh ada Lembata hip hop. Iya, betul. Ada BC juga di sana. Teman-teman Makassar juga. Ya mungkin nanti bisa dicari-cari, mana tahu bisa berkoneksi lagi kan. iya. Siap, Bang. Siap.
Gue rasa juga sebenarnya mungkin saling mengenal ya. Hanya saja karena pandemi ini jadi terbatas pergerakannya, nggak bisa nongkrong bareng. Nggak tahu karena Makassar salah satu yang case COVID-nya juga paling tinggi tuh. Betul. Gitu. Nah, untuk kedepannya nih kira-kira ada project apa lagi sih dari Amster Gang nih? Mungkin gini, selain Amster Gang kan kalian emang udah terkenal sebagai Amster Gang ya. Tapi gue pingin tahu gitu, apakah masing-masing dari kalian itu punya project sendiri-sendiri? Tuh. Solo. Project solo Jordan. Dan Atau siapapun. Ada nggak bikin lagu sendiri-sendiri? Kalau untuk sekarang belum ada bang, belum ada yang mau nyanyi solo sendiri. Oke. Tapi seandainya nih nanti suatu hari kejadian, apakah dari Amster Gang-nya memperbolehkan kah bikin lagu sendiri tapi bawa nama Amster Gang? Bakal kejadian nggak kayak gitu kira-kira teman-teman? Kalau untuk mau nyanyi sendiri kami tim uploadnya di channel kami. Untuk mau nyanyi sendiri kayaknya kami rasa belum. Kalau mau nyanyi sama kolaborasi sama orang luar baru sendiri. Cuma personil yang nyanyi baru bawa nama tim mungkin. Iya bang. Oke. Apa? Enggak. Berarti nggak boleh sendiri maksudnya. Oke, jadi emang as a group. Tapi as a group. Tapi kalian kan sebenarnya memang masing-masing punya selera masing-masing ya, dan punya influence, punya inspirasi. Gue mau nanya dong satu persatu biar yang di belakang juga ngobrol nih, diem aja. Boleh ya, gue mau tanya satu-satu inspirasinya atau yang kalian dengerin tuh siapa sih? Inspirasi musiknya gitu. Lokal dan luar kali kok ya. Lokal dan luar gitu. Coba dari Jordan baru muter deh. Kalau dari saya, kalau dari luar itu yang pertama Eminem, terus yang kedua dari Meksiko kayaknya bang, itu ada Mambo Rap. Mambo Rap. Iya, Mambo Rap. Nice. Kalau dari lokal ada Mukarakat. Nice. Sama Bang Upi. Wais, hormat. Mantap. Ya. Jangan dong yang di luar ruangan ini dong, yang di luar ruangan. Bebas lah ya. Kalau cuma lu gimana? Oke, berikutnya next. Kalau dari saya, kalau dari yang luar negeri itu ada Wiz Khalifa. Oke. Dan yang paling terkenal ada Eminem. Oh, nice. Oke. Terus kalau yang di dalam negeri itu ada Saikoji. Ya. Terus ada Eko Show. Ya. Terus kalau yang di timur ada almarhum Bang Nikyong Mani. Oh iya. Wah, rest in power. Iya, rest in peace untuk Kak Niko ya, yang baru saja meninggal dunia. Gitu, kami sekeluarga dari Hip Hop Hore juga turut berduka cita sedalam-dalamnya. Ya, oke. Next. Ayo, Sud. MJ. Ayo Kalau untuk saya, untuk luar negeri itu Eminem, terus sama Taiga. Nice. Taiga. Kalau untuk lokal Bukarakat. Terus sama Nikyong Mani. Bang Niko. Oke, Bang Niko juga ya. Oke. Yap. Berikutnya giliran siapa? Ya, kalau saya yang dari luar negeri Taiga. Kalau yang dari lokal Yomani. Masih Niko. Siapa? Kan Niko masih. Bang Niko almarhum. Ya. Oke. Les belakang. Kalau dari saya untuk rapper luar negeri Travis Scott sama Eminem. Woi, keren. Kalau untuk lokalnya sendiri Bang Argonex, Zen Panzer sama Abang Upi. 13. Mantap. Men, teman-teman, kalian tuh rapper loh. Kalian nanti orang-orang yang akan berbicara di depan. Ini yang gue lihat dari teman-teman Amster nih, yang berani ngobrol stand out gitu cuma 2 orang depan nih. Belakang kayak malu-malu. Enggak, lu harus attitude, lu harus attitude rapper. Harus sombong, men. Gak boleh malu-malu. Harus
Kalian keren, kalau nggak keren baru nunduk. Kalau keren jangan nunduk, men. Wow, Amster Gang ini sorry kalau boleh tahu usia kalian tuh berapa sih rata-rata? 19. Berapa? Set. Berapa? 23. Paling dua lah paling tua dari kami. Wow. Yang sekarang di sini. Wow, karir kalian masih panjang banget, men, dan di usia kalian sangat muda, kalian sudah bikin gebrakan kayak gini. Gue yakin masa depannya akan cerah sih, insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Amin. Satu hal yang mesti dijaga adalah kan Amster Gang banyak nih ya, 20 orang tadi kata kalian. Sedangkan semuanya tuh adalah talent gitu ya kok. Yes. Yang paling bahaya adalah ego mungkin nanti. Ya. Pasti kan ada bentrokan, enggak sepaham gitu ya kok. Yes. Mudah-mudahan kalian tetap bisa solid sih. Untuk solidnya Amster Gang ke depannya. Wah, bisa. Wow. Nah, berarti ini proyek ke depannya apa lagi nih Amster Gang? Yang akan rilis sebentar lagi Yang apa? akan rilis sebentar lagi. Kalau yang akan rilis nanti ada musik reggae juga bang, sama lagu Love, Chill. Oke. Oh. Untuk yang kalau macam musik-musik keras kayak Kemuri, kami belum mau produksi karena semua masih mulai aktif kuliah bang. Oh ya. Udah malah mau saya masuk semester baru lagi ya. First thing first, kuliah dulu men. Oke. Tapi ya pokoknya tetap keluarkan rilisan karena untuk mencapai kesuksesan itu nggak gampang cuman segitu doang ya, nggak cuman dicapai dalam satu waktu. Yang susah itu kan mempertahankan ya. Yap. Mempertahankan kualitas, terus kemudian dari kualitas lagunya, dari kekompakan kalian ke depannya seperti apa itu, karena itu tadi ego itu paling susah Bang, untuk dihandle. Karena semuanya kan rapper kan. Enggak, itu Jordan ada beatmaker juga. Tapi tiba-tiba sebelakang ada yang mau jadi ini beatmaker juga gitu, nggak boleh sama Jordan tapi. Tapi kan kalau hip hop kan kayak memang diss gitu, diss track itu memang bagian dari culture gitu ya. Pernah nggak sih ada yang ngediss Amster Gang? Ada nggak sih? Pernah nggak sih? Kalau untuk sampai sekarang belum ada. Keren. Wah tuh, jadi siapa yang mau ngediss Amster Gang silakan. tapi hati-hati ngediss mereka, ntar kemudiannya diambil alih soalnya. Nakodanya di dia gitu kan. Tapi kalau misalnya memang ada yang ngediss kalian, itu apa yang akan kalian lakukan? Yo, bener menarik tuh. Gimana? Rembukan dulu boleh? Kalau saran bingung, saya kalau ada yang dis, sebenarnya sih kami bingung salah kami apa kalau mau bikin gitu. Aduh polos banget Pi, polos banget sumpah. Kadang-kadang memang gak perlu salah. Kalau emang ada orang yang keren ya udah didis aja sama orang lain. Pasti gitu kan. Tapi juga gitu. Maksudnya bingung juga sih. Gue relate juga. Dia bikin lagunya Love in Papua. Apa yang mau didis dari situ? Gitu. Nggak, tapi saran saya teman-teman, kalau ada yang ngedis kalian dan ngedisnya keren dibalas. Tapi balasnya pakai lagu reggae. Beres. Jangan habiskan waktu marah-marah. Jangan habiskan waktu marah-marah. Chill, keep it real. Lo bikin keep it real, dibikin jadi reggae. Udah. Beres. Tapi kalau boleh tahu dari awal Amster Gang terbentuk kan pasti ada mungkin ya, entah itu cita-cita, impian. Apa sih yang pingin kalian capai di hip hop dari Amster Gang? Punya impian apa sih teman-teman? Kalau impian dari kami tim sebenarnya cuma ya menghibur orang sama lengkapi kekurangan studio kami, kayak studio peralatan musik video kayak gitu aja bang. Amin. Cita-cita kami sih di dalam tim cuma itu yang rasa hasil keringat sama-sama. Nice. Ini udah mulai ngerasain hasil keringat ya sekarang ya, udah bisa produksi. Wah keren sih. Keren, suka gue. Ini berarti studio udah di-build sendiri ya? Iya Mbak. Oh oke. Dan kalau gue boleh tanya sama Jordan, lo di usia yang sangat muda ini berarti produce musik belajarnya dari mana? Dan mulai kapan? Dari SMA kelas 2. Apa yang membuat lo tertarik akhirnya lo mau produce musik? Kemauan saya sendiri. Karena dengar apa gitu atau maksudnya? Karena lihat siapa gitu akhirnya pengen belajar gitu. Tidak dengar siapa atau ikuti siapa, tapi dari hati saya
musik rap itu enak. Oh, Oke, dari situ software pertama yang lo pelajarin yang lo pakai apa? Kalau musik sampai sekarang kami masih pakai Adobe Audition. Bikin beat juga pakai Adobe. FL kalau bikin beat FL. Oke. Tadi aku kaget, bikin musik. Nice. Okay. Pokoknya ditunggu banget karya berikutnya nih yang reggae dan love songnya. Saya penasaran abis kemudi apa yang akan teman-teman Amster Gang kasih nih, penasaran nih. Iya. Kemarin kan lempar api nih, abis ini mau lempar es lagi nih mereka. Tapi apapun lemparannya itu enak-enak banget sih. Yap. Mereka karakternya udah cukup kuat dan kalian punya TikTok juga nggak sih? Harus kayaknya bikin mereka nih. Karena kayak Love in Papua itu sangat-sangat pasti dipakai orang-orang tuh. Bisa banget dipakai buat teman-teman, buat entah itu untuk mempopulerkan daerah Papua atau mungkin buat dance ala-ala Papua. Tapi satu yang PR kalian mungkin itu masukkan dulu ke digital platform ya lagunya supaya itu bisa lebih meluas lagi. Yap. Gitu. YouTube is one thing, man. Betul, YouTube is one thing. Tapi salah satu kalian untuk bisa mengekspan musik kalian itu dengan salah satunya adalah mengeksplor ke digital platform, mendistribusikan musik kalian ke digital platform. Gitu. Think about it. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu jalannya. Mudah-mudahan bisa dibantu juga. Amin. Amin. Wow, senang gua ngobrol sama kalian, men. Gawat. Aduh. Makassar ya, berarti kita kalau ke Makassar. Kalau ke Makassar kita harus ketemu. Ya. Temenin kita makan coto. Saya kuahnya doang tadi. Kamu bisa makan itu nasi goreng merah, nggak apa-apa. Ya. Oke, teman-teman mau shout out buat siapa mungkin? Atau kirimkan salam. Silakan satu persatu, silakan. Salam. Kalau saya mau shout out buat keluarga besar Amster Gang yang ada di Papua, di Asmat, sama di Merauke. Sama ada satu orang di Kendari dan satu orangnya di Malang, sama di kota Timika. Terus saya mau kirim salam buat kakak-kakak pasukan anima hip hop Kota Rusa, Merauke, beserta pasukan anima hip hop. Dan kami keluarga besar Amster Gang berduka cita atas tutup usianya Abang Mikyong Mani. Semoga tenang dan diterima di sana. Amin. Oke. Berikutnya. Iya, satu persatu. Siapa tahu ada pacar, masa pacarnya sama? Enggak kan? Siapa tahu. Kamu mau kirim shout out buat pacar ya? Kalau saya untuk hip hop Indo semoga kedepannya lebih baik lagi. Jangan ada kayak permasalahan yang harus melibatkan sampai visi. Kalau bisa duel di hip hop saja. Yes, nice. Tidak bisa sampai kontak fisik. Nice. Siap. Terus salam untuk hip hop Asmat dan anima hip hop Kota Rusa dan Jaiton City Jayapura. Nice. Jaiton. Oke. Next. Lagi. Kamu mau syarat buat siapa? Kalian rapper nggak ada malu-malu, ayo ngomong. Gak ada lagi mikir, udah di malu. Sama bang, sebenarnya kami sudah tadi udah bicara. Aduh, bener tuh. Kesian banget ya mau syarat buat pacarnya, nggak boleh. Yang di belakang bang. Benar tuh yang sama sekali nggak ada yang mau syarat lagi. Tidak. Udah bang, kayaknya. Siap. Okay. Ini karena tadi mereka banyak yang shout out untuk Kota Rusa. Ya. Kita harus cheers dulu pakai yang rusa nih kok. Oh betul juga. Ini buat Amster Gang. Teman-teman bergerak terus ya. Jangan berhenti karena kalian sudah melakukan suatu hal yang sangat bagus menurut gua. Ditunggu. Harus gas terus. Ditunggu karya-karya berikutnya supaya kemudinya akan terus maju. Di lautan yang berombak, di lautan yang tenang, tetap aja kalian terus melaju. Nice. Alright. Karena kalian ada nakodanya. Nice. Alright. Terima kasih banyak teman-teman. Sehat selalu. Take care ya.
Sama-sama. Bye. Selalu seru. Manis-manis banget ya. Manis-manis banget ya. Gini, ini kenapa gue seneng banget kalau ngobrol di Under the Radar. Yap. Karena di Under the Radar itu kalau kita bisa lihat itu rata-rata talentnya tuh masih muda-muda banget. Ada juga yang di atas 20-an itu ada, tapi kita bisa lihat yang usianya masih segitu itu semangatnya tuh keren. Wow. Semangatnya tuh berapi-api banget. Dan otomatis mungkin mereka kreativitasnya juga udah kemana-mana banget. Betul. Dengan mudahnya informasi di era sekarang ya kok ya. Cuman tantangannya buat mereka apakah mereka bisa konsisten terus di jalan ini? Itu dia. Gitu. Under the Radar will expose them to be in the radar. Tapi apakah itu cukup untuk membuat mereka terus ada di radar hip hop Indonesia? Oh ya, aku memang host pada abad ini dia. Gara-gara rusak nih. Okay, so that was it. That was Under the Radar with Amster Gang. Dan mudah-mudahan kita bisa lihat lagi ya karya-karya mereka ke depannya. Amin. Dan kita akan terus mencari di bawah radar siapa aja sih talent-talent hip hop Indonesia yang keren-keren. Dan kalau lo masih sampai sekarang masih ngomong di komen, ini ternyata sebenarnya udah kita angkat, cobalah lihat itu yang sebelum-sebelumnya video kita seperti apa. Kulik supaya lo tahu bahwa Indonesia itu kaya sekali akan talent hip hopnya. Yes. Alright, so Yako dan Tuan 13 pamit teman-teman. Pamit, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Safe. Peace out. Safe.